Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat religi dimanapun Anda berada, ya, dan yang menonton video YouTube Kau Amijen kali ini, selamat sore. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini di podcast Kau Amijen kita akan berbagi informasi, ngobrol ya Bu ya, ngobrol bincang-bincang terkait tips komunikasi dengan anak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andriani Rahmasari dan narasumber kita Ibu Hajah Zaratunisa MAG, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Mijen. Begini nih Bu, jadi fenomena kali ini tuh seringkali orang tuanya kan bekerja tuh sampai sore, terus anaknya juga sekolah sampai sore dan ada ekstra dan sebagainya itu, sehingga waktunya itu sangat terbatas. Nah, bagaimana sih tips komunikasi dengan anak yang baik? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tips komunikasi dengan anak. Ada banyak tips ya. Di antaranya kita akan bahas 5 saja dulu di episode kali ini, dan nantinya untuk part 2 atau episode berikutnya mungkin 5 lagi ya. Jadi tips komunikasi dengan anak, apalagi di masa fenomena sekarang ini, orang tua tadi bekerja, kemudian si anak juga pulang sekolahnya sampai sore ya, karena setelah lepas pelajaran kemudian ada ekstra dan kegiatan yang lainnya, sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan waktu terbaik untuk anak. Ya, jadi bahasanya sekarang adalah quality time. Quality time. Iya, mengkualitaskan waktu yang hanya mungkin habis asar sampai kemudian habis isya ya. Setelah isya, kata isya itu baru bisa berkumpul ya, dari habis asar kemudian habis maghrib dan habis isya itu ada waktu, maka harus dimaksimalkan atau kualitaskan waktu itu ya, sehingga bisa dimanfaatkan ketika waktu untuk sholat berjamaah ya misalnya, kemudian makan bersama, makan berjamaah ya. Jadi ini penting. Kemudian setelah itu bisa saja belajar bersama, ya, ketika baca buku bersama misalnya ya, baik itu buku pelajaran ataupun buku cerita ya, cerita tentang kisah-kisah orang-orang yang soleh, ataupun Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul dan sebagainya, yang menginspirasi, yang memberikan manfaat pada si anak, sehingga anak ini akan lebih merasa diperhatikan dengan waktu-waktu yang sedikit ini. Nah, kemudian ada lagi waktu di pagi harinya, ya bisa saja membangun kebersamaan ini dengan jalan kaki bersama misalnya, bersepeda bersama, bersepeda bersama. Ini juga menjadi satu hal yang bisa dimanfaatkan waktunya, dan orang tua juga tidak boleh mengabaikan waktu yang sangat sedikit ini. Baik, kemudian tips selanjutnya adalah ketika si anak ini sudah mulai ngajak ngobrol, apalagi waktunya sangat sedikit ini, kita yang sedang pegang HP, entah itu alasan kerja atau alasan main gadget dan sebagainya, game atau drakor, drama Korea nih ibu-ibu ya. Jadi sebisa mungkin itu dihentikan dulu ya, atau diberi penjelasan dulu kepada anak, sebentar ya nak, saya tak jawab WA. Seringnya WA dari atasan. Iya, jadi untuk dari atasan, pimpinan. dari pimpinan. Jadi harap untuk tidak menghubungi di luar jam kerja. Iya, kecuali mungkin hal yang sangat urgent sekali ya, kita balas, tapi kemudian diberi pengertian dulu si anak ini, sebentar ya nak, dan kita benar-benar sebentar. Ya, berarti mohon izin dulu gitu ya. Iya, jadi si anak ini menjadi mengerti, tidak bilang sebentar ternyata lama. Gitu kan. Jadi dijawab dulu, dan kemudian nantinya ketika si anak mulai ngajak ngobrol, si anak mulai curhat dan sebagainya, sudah tapi kita taruh ya, gadget kita lepas ya. Iya, dan kemudian kita dengarkan celotehan si anak ya. Kita
memberikan kegiatan di sekolahnya atau mungkin pelajarannya, gurunya, teman-temannya, kondisinya di sekolah, itu biasanya anak-anak suka ingin cerita. Cerita ya. Ya, dengarkan ya, dengarkan dulu ceritanya, dan menjadi pendengar yang baik ini juga gampang-gampang susah ya. Belajar dulu berarti. Iya, perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik karena kebanyakan itu ketika ada sesuatu hal informasi itu pinginnya kita itu langsung komen ya. Jadi nggak mendengarkan dulu, nanti si anak merasa, ibu tolong dong dengarkan aku mau cerita dulu gitu kan. Ya, jadi didengarkan dan tidak hanya cukup mendengarkan saja, tetapi juga diberikan tanggapan yang positif tentunya. Ya, tidak alah ngono wae diceritake, tidak seperti itu, tapi oh iya gimana tadi temenmu seterusnya gimana, misalnya kan. Kita kalau kelihatan kepo sama anak-anak kita, anak-anak tambah senang karena ibu berarti respon dan antusias seperti itu. Ini ya. Nah, kemudian ketika kita bincang-bincang dengan anak, itu jangan lupa eye contact. Ya, jadi kita tetap menatap, ya, tidak kemudian kelihatannya duduk menyamping, sampingnya tapi tidak memperhatikan. Ya, karena dengan menyamping ini si anak merasa kadang-kadang tidak diperhatikan, maka ditatap ya. Kadang anak-anak malah protesnya gini, tatap mata saya ibu, jangan tatap mata tetangga saya. Pintar sekarang kan anak-anak seperti itu. Ya, betul. Minta ditatap matanya karena dia sedang ingin ngajak ngobrol orang tuanya ya. Tanggapannya antusias, ini juga menjadi satu hal yang penting. Kayak antusias banget, iya dek bagus sekali, lanjutkan misalnya gitu kan. Ya, nah yang terakhir, tip yang berikutnya adalah berbincanglah saat makan. Berikan nasihat terbaik pada saat makan. Ya, ini termasuk waktu-waktu yang sangat baik untuk memberikan nasihat kepada anak ketika makan. Nah, apa misalnya nasihat yang baik? Yaitu contohnya ketika kita harus bersyukur dengan makanan yang ada pada hari ini misalnya kan. Dari ya kita gambarkan mulai dari bagaimana seseorang menanam padi, kemudian padi tumbuh menjadi gabah ya. Kemudian setelah gabah menjadi beras, setelah menjadi beras kemudian dimasak ya. Kemudian setelah dimasak menjadi nasi, ini proses yang cukup panjang ya, sehingga ini perlu disyukuri bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu besarnya kepada kita semuanya, dan nikmat yang diterima hari ini adalah nikmat yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap anak-anak menjadi anak yang selalu bersyukur. Itu di antara 5 tips komunikasi dengan anak. Nah, itu dari 5 komunikasi yang kami share di sini ya Bu ya. Ya. Bagi kita semuanya, terima kasih Ibu Sama-sama. Bisa atas materinya. Bisa kita belajar sedikit demi sedikit 5 tips tadi. Yang pertama adalah quality time, yang kedua adalah stop gadget Anda, yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik, yang keempat adalah eye contact ya, dan sentuhan ketika bersamaan dengan anak. Kelima adalah berbincang-bincang, menikmati makanan dan berikan nasihat di situnya. Oke, terima kasih, kita berjumpa kembali di sesi kedua 5 tips komunikasi kepada anak berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.